Udah lihat itu di Mall Pelayanan Publik ya. Mall Pelayanan Publik. Kemudian ada batik kita di Tanah Datar ini di Nagari Pariangan dengan memanfaatkan sisa ampas kopi. Oh, ampas kopi. Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skansa, jumpa lagi bersama kami di podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu tokoh yang mengubah kreativitas itu menjadi bernilai ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tentunya. Yaitu kita bersama Ibu Dr. Alfi Hidayati MPD. Beliau selaku Kabid Ekraf di Disparpora Kabupaten Tanah Datar. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita di podcast OAC, meluangkan waktunya yang sangat sibuk ya Bu di sela-sela sebagai Kabid Ekraf tentunya. Oke, sebelum kita mulai obrolan kita panjang lebar ke depannya Ibu, di SMK 1 Batu Sangkar kita mempunyai kafe, yaitu Kafe Skansa. Oke, untuk tim kita boleh unjuk menunya kepada Ibu Alfi. Oke Ibu, di sini. Oke, Ibu bisa lihat menu yang ada di Kafe Skansa kita. Oke, bisa dilihat Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan juga terima kasih atas undangannya dari Disparpora Kabupaten Tanah Datar, telah mengundang kami dari SMK 1 Batu Podcast Sangkar, SMK 1 Batu Sangkar untuk melaksanakan obrolan asik bersama siswa SMK 1 Batu Sangkar. Ini sungguh kegiatan yang luar biasa. Mulai dari kami masuk tadi itu nuansanya sudah sangat kreativitas anak muda sekali. Ya, apalagi nih pagi hari ini kita langsung disuguhi sarapan pagi. Luar biasa. SMK 1 Batu Sangkar. Boleh pesan? Iya, boleh. Langsung saja request. Sarapan pagi. Ya. Jadi Ibu pesan nasi goreng dengan minumnya lemon tea. Oke, kru catat ya. Nasi goreng sama lemon tea. Gulmer. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, sembari menu kita datang, itu boleh juga Ibu untuk minum terlebih dahulu. Sebelumnya, ini juga salah satu kreativitas luar dari biasa. pelaku Ekraf, kemana-mana sesuai himbauan dari Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar bahwa kita membiasakan hidup sehat dengan selalu minum dan seluruh pegawai membawa tumbler. Dan ini salah satu kreativitas dari pelaku Ekraf kita, Ekoprint yang dibuat di tumbler. Keren sekali ya Bu ya. Seninya ada di sana. Oke. Cantik, matching sama baju Ibu hari ini. Sengaja Ibu bawa untuk kita bisa sekalian menginformasikan kembali himbauan dari Bapak Bupati, kemudian coba menampilkan hasil karya dari pelaku Ekraf kita. Masya Allah. Punya dari boleh unjuk ke kamera Ibu? Sini Ibu. Dari Kecamatan Tanjung Ameh, Nagari Sarwaso. Nagari Tanjung Barola. Dari Santi Maria Kreatif punya. Keren. Anak Nagari Tanjung Emas ini. Masya Allah, bangga ini ya. Anak-anaknya nanti lihat di podcast kita ini ya. Nah, itulah salah satu dari pembinaan dari bidang pengembangan ekonomi kreatif di Disparpora. Mencoba untuk melahirkan ide-ide baru, mengembangkan kreativitas. Sekalian moto dari bidang Ekraf ini
baru kami munculkan. Masya Allah. Berakar dari budaya. Wih. Tanpa melupakan budaya ya tanpa Bu ya. melupakan budaya, berakar dari budaya, berkembang dengan kreativitas menuju bertumbuh menuju perekonomian dunia. Oke. Kita awali dengan obrolan kita yaitu bagaimana sih perjalanan karir seorang Ibu Alfi sehingga menjadi seorang kabid ekraf di Disparpora Kabupaten Tanah Datar ini, Bu. Bermula dari ibu guru di SMA 1 Sengayang, di mana siswa SMA 1 Sengayang dan ibu yakin seluruh siswa di Tanah Datar. Pada khususnya, Indonesia pada umumnya, anak muda itu penuh dengan kreativitas. Sehingga pada saat ibu menjadi guru pada mata pelajaran kimia, sengaja ibu mengembangkan kreativitas anak-anak pada saat apakah itu praktikum kimia ataupun pada saat yang pembahasan tentang teori kimianya. Dengan cara ibu masuk ke dunia mereka. Pada saat pembelajaran kimia di lokal, dulu awal-awal ibu mengajar di tahun 99. Udah lama sekali. Udah 25 tahun yang lewat. 26 tahun yang lewat. Itu waktu itu belum berkembang handphone belum ada. Apalagi internet. Tetapi ibu tidak menutup kemungkinan kreativitas dari anak-anak untuk pembelajaran di kelas, di mana kimia ini sangat berhubungan dengan lingkungan alam sekitarnya. Jadi ibu contohnya dalam pembelajaran laju reaksi misalnya. Ibu usahakan anak-anak itu tertarik dengan mata pelajaran kimia, di mana notabene kimia itu susah menurut mereka, tetapi ibu tampilkan kreativitas melalui apakah itu medianya, tapi mereka yang mengembangkan. Begitu juga dengan praktikum, tidak melulu praktikum di sekolah, tetapi praktikum di kehidupan sehari-hari. Contohnya sel volta. Sel volta itu berhubungan dengan baterai. Baterai menghasilkan listrik. Arus listrik. Ada arus listrik tidak harus dari listrik terutama, tetapi dari baterai juga. Selain dari baterai juga ada di kehidupan sehari-hari, contohnya dari kentang, dari asam. Mereka disuruh kreativitas. Bagaimana merangkainya. Itu bermula dari situ. Kemudian berkembang kurikulum 2013 di mana ada mata pelajaran kewirausahaan. Itu juga dituntut kreativitas dari gurunya, dari siswanya apalagi. Waktu itu masih di SMA 1 Sengayang, ibu mengembangkan adat budaya Sulaman Bandang Ameh Sengayang. Tidak hanya pada pembuatan sapu tangan Dulama. Itu khas Sengayang, budaya. Untuk pergi barale. Dengan memakai tutup dari tudungnya. Itu dipakaikan sapu tangan Dulama. Tidak hanya itu dibuat sapu tangan dalam Sulaman Benang Emas, tapi juga dalam bentuk tas, dompet yang disukai anak muda. Sehingga mereka sangat antusias dalam mengerjakannya, dalam membuat itu. Kemudian berkembang lagi kurikulum merdeka. Ibu sudah menjadi kepala sekolah di SMA 1 Padang Ganting. Disitulah ibu mulai berkenalan dengan Ekoprint. Karena di kurikulum merdeka ada bukan mata pelajaran, ada proyek P5. Salah satunya adalah muatan kearifan lokal temanya. Karena di Padang Ganting itu banyak dedaunan, maka ibu berinisiatif bagaimana mengembangkan daun-daun yang ada di sekitar SMA itu tidak terbuang percuma, bisalah dimanfaatkan kembali dengan kreativitas. Akhirnya ibu datangkan narasumber dari Nagari Tanjung Barula, Ekoprint bersama dengan Uni Santi Maria, kreatif punya. Akhirnya mereka bisa ujungnya nanti ada life skill-nya. Kedepannya mereka bisa menghasilkan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Kemudian di SMA 2 Batu Sangkar, ibu berkiprah di SMA 2 Batu Sangkar mulai tahun 2024. Ibu mengembangkan kreativitas anak-anak lagi dengan membuat batik tulis. Tapi berakar budaya. Ibu datangkan lagi narasumber dari pelaku ekraf,
tanah datar dari Nagari Pariangan, tapi tetap berkoordinasi dengan Imi Santi Maria, gitu. Jadi kemudian Ibu berpikir lagi, tidak hanya anak di sekolah yang akan Ibu kembangkan, tetapi di masyarakat tanah datar. Ternyata kesempatan itu ada, akhirnya Ibu beralih dari dunia pendidikan pure di sekolah, ke dunia pendidikan di masyarakat tanah datar, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, tepatnya bidang pengembangan ekonomi kreatif, di mana hasil karya anak-anak muda kita kemas lagi, kita kembangkan lagi, kemudian bisa menjadi naik kelas nantinya. Kalau sudah naik kelas, tentu produk itu akan bernilai tinggi secara ekonomi, berkat kreativitas kita. Seperti itu. Berarti inilah dari hasil perjalanan Ibu sampai hari ini menjadi seorang kabit ekraf. Karena melihat yang pertama mungkin potensi banyak ada di siswa, kemudian mencoba lagi, ternyata banyak kok masyarakat di luar sana yang juga mempunyai kreativitas yang perlu Ibu kembangkan gitu ya. Apalagi di setiap nagari pelaku ekraf ini ada, berdasarkan berakar dari budaya tadi, berkembang dengan kreativitas menuju perekonomian dunia itu anak-anak yang tidak hanya berada di sekolah, tetapi yang putus sekolah pun kita harapkan, ataupun yang sudah menamatkan pendidikan, apakah di tingkat SMP, SMA, di kuliah, belum dapat pekerjaan, kita bekerja sama nanti dengan pelaku ekraf yang sudah ada di setiap nagari. Dan kita wadahi nanti kita akan lebih banyak bercerita. Ibu Alfi, sebelum kita berbincang-bincang yang semakin seru, habis ini kita perkenalan makanan dulu, karena makanan yang kita pesan tadi sudah nyampe ternyata. Kalau istilah anak muda sekarang gercep ya. Gercep, Cafe Skansa ini identik dengan gercepnya. Keren, luar biasa. Ini langsung jadi, pesanan tadi tidak beberapa lama. Tidak beberapa lama, langsung jadi. Luar biasa. Langsung kita coba ini. Langsung kita coba ya. Ini yang lemon tea Gulmer tadi. Saya juga pesan lemon tea cuman tanpa Gulmer. Karena tidak berani bereksperimen gitu. Masih yang original ya. Kita ngobrolnya sambil sarapan juga boleh Ibu. Sendiri aja. Nggak apa-apa. Kalau anak gadis itu dia ya. Nggak juga. Masih mikir. Sambil kita sarapan boleh ya. Atau Gulmer Skansa ya. Iya. Masih panas ternyata. Iya, masih panas. Enak. Kita coba rasa dulu. gula merahnya, lemon tea-nya terasa. Gimana Gulmernya Ibu? Menyatukah dengan lemon tea-nya? Lemon tea-nya terasa, Gulmernya juga terasa. Masya Allah. Nah, ini merupakan hasil dari proses dari siswa kita, yaitu siswa kuliner. Itu kita namakan sebuah kafenya itu Cafe Skansa, Ibu. Kuliner itu juga merupakan salah satu subsektor di ekonomi kreatif. Nanti kita akan bercerita. Nah, kita bicara, semua orang banyak bicara soal kreativitas. Kemudian
gimana sih menurut Ibu sebuah kreativitas itu layak dan kemudian apakah bisa nantinya menjadi sebuah nilai ekonomi itu gimana sih Bu? Gitu. Oke. Kita mulai dari arti kreativitas itu Iya. sendiri. Kreativitas itu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar untuk kita naikkan Iya. nilainya dengan memunculkan ide-ide baru. Contohnya ini, Ibu kasih saran ya. Iya. Langsung Langsung. dari apa yang sudah ada. Ada. Ini barang yang sudah ada, ini lemon tea. Lemon tea. Kalau sekarang dikemas di di gelas biasa. Nah, kalau untuk kreativitasnya nanti bisa juga dengan gelas yang sudah ada brand skansanya. Nah, kemudian tutupnya ini kan tutup dari plastik ya. Iya. Nah, bisa juga memanfaatkan misalnya ada dari bambu misalnya. Ini sedotan ya. bisa juga dari yang ada di sekitar serai itu bisa juga oh ya serai ya, ataupun bambu kecil yang namanya kreativitas ya seperti Bu. itu. Sehingga nilainya ada nilai estetiknya juga, nilai ekonomisnya juga ada. Berbeda kita dari yang lain. Iya. Inti dari kreativitas itu. Kalau ini sama dengan kebanyakan. Tapi kalau seandainya dikemas dengan kreativitas yang baru, kemudian ada brand skansanya, sehingga menjadi sesuatu nilai yang berbeda. Iya. Tentu secara ekonomi akan meningkat nanti. Iya. Seperti itu. Nah kemudian bagi anak muda nih yang sekarang itu mereka merasa nggak ada punya bakat seni, tetapi mereka pengen terjun ke dunia kreativitas ini atau ke ekonomi kreatif. Itu mereka harus mulai dari mana sih Bu gitu? Kalau dimulai dari mananya, kebetulan kita khususnya di sekolah. Iya. Di sekolah itu memang ajang untuk mengembangkan potensi siswa. Apapun potensi siswa, apakah itu dari akademik atau non akademik. Ada anak ini passionnya itu di akademik. Iya. Itu bisa ke OSN kah atau lomba ini itu kah secara mata pelajaran. Ada juga anak ini yang dari non akademiknya, dari seninya, dari olahraganya. Itu yang kita kalau di sekolah ya, kita tampung, kita kembangkan. Kita kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti podcast ini. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Itu juga dengan adanya kafe, apalagi di SMK, sesuai dengan potensi yang ada dirinya, apakah itu tata boga, apakah itu di teknik, apa atau saja di desain komunikasi visualnya, apalagi kalau di SMA, itu melalui kegiatan ekstrakurikulernya, karena mereka umum. Iya. Kemudian kalau di masyarakat, nah inilah peran dari Ekraf, mewadahi mereka melalui, nanti kita akan kerjasama dengan Nagari. Di setiap Nagari mereka sudah punya pelaku ekraf. Langsung jelaskan tentang bidang ekraf. Ada 17 subsektor yang ada di bidang ekraf. Tetapi sesuai potensi daerah kita tanah datar, dari 17 subsektor itu kita kembangkan 7 subsektor sebagai unggulan. Apa saja tuh Bu? Seni pertunjukan, yang di dalamnya ada sanggar tari, ada randai, ada pertunjukan seni yang lain kontemporer pun bisa. Kemudian seni musik. Nah, musik bisa tradisional, modern, atau kompilasi dua-duanya. Dan ketiga kuliner. Nah, ini merupakan banyak khas daerah kita yang bisa dikembangkan. Kuliner khas yang tradisional kah atau yang modern. Kemudian yang keempat kriya. Kriya itu memanfaatkan barang yang bekas. Nah, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Yang selanjutnya adalah fashion. Yang apakah itu ekoprint, apakah itu batik. Nah, itu batik ada kita yang memiliki batik tradisional kita. Dalam pikiran kita batik itu berasal dari Jawa ya. Tapi sebenarnya batik itu berdasarkan potensi daerah.
Nah, kalau batik kita itu batik yang ada gambar rumah gadang. Rumah gadangnya ya, saya sudah ada lihat Iya. itu di mall pelayanan publik. Nah, ya, mau pelayanan publik. Kemudian ada batik kita di Tanah Datar ini di Nagari Pariangan dengan memanfaatkan sisa ampas kopi. Oh, ampas kopi. Dijadikan sebagai pewarna. Wih. Nah, itu batik kopi Pariangan. Nah, silakan nanti anak-anak muda kita. Iya, Sobat Skansa. Di jurusan Tata Busana ada di sini? Kebetulan tidak ada. Kebetulan tidak ada ya. Iya. Itu mereka sangat kreativitas sekali memanfaatkan barang sisa, ampas kopi menjadi pewarna. Nah, nanti tidak hanya sekedar pewarna, tetapi baunya, oh iya, juga khas kopi. Nah, iya, karena kopi juga merupakan salah satu aset pertanian di Tanah Datar. Kemudian ada batik tulis. Nah, batik tulis juga dengan ada logo Minangkabaunya. Jadi batik itu tidak hanya di Jawa saja. Tapi itu handmade. Iya. Jadi harganya tentu lebih berbeda ya. Karena satu desainnya itu akan berbeda dengan desain yang lain. Desain bajunya, desain bahan batiknya itu akan berbeda dengan batik satu lagi. Begitu juga dengan ekoprint. Oh gitu. Nah, ekoprint itu menempelkan daun secara ada alaminya, bahan alaminya, bahan pewarnanya. Iya. Di bahan kain kah atau di tumbler seperti ini. Oh. Nah, itu ditempelkan dengan teknik tertentu. Bisa juga nanti anak-anak muda kita berkunjung ke sana kalau berminat. Boleh berarti dibuka untuk umum untuk belajar bagaimana. Iya. Kemarin itu sudah Ibu sarankan untuk menjadi wisata eko. Oh, wisata eko bagus juga ini. Menerima tamu-tamu, apakah itu dari anak muda atau dari semua kalangan untuk belajar. Ini berapa lama ketahanan dari ekoprint ini kalau di tumbler, Ibu? Lama ini. Lama ya? Ini alami. Oh. Ini bukan tempelan pabrik. Oh iya. Tempelan dari daun itu sendiri. Oh gitu. Wih, keren itu. Berbeda antara daun satu dengan daun yang lain. Oh gitu. Daunnya bebas, Ibu? Bebas daunnya. Oh, bebas. Daun itu akan memberikan pewarna alaminya. Oh gitu. Ya, keren. Di wadah apa saja dia bisa. Di tas pun dia bisa. Di tas pun dia bisa. Banyak apa? Banyak kreativitasnya. Dari dompet kan, dari tas, sepatu pun ada. Sepatu. Begitu kreativitas kita bisa berkembang jika anak-anak muda mau menuangkan kreativitasnya. Yang pertama tentu mau dulu ya. Banyak ide yang ada di kepala, nggak actionnya nggak ada gitu. Kita nggak mau. Iya. Apalagi actionnya. Iya. Setelah nggak mau tentu actionnya tidak ada. Kemudian semangat, sabar. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau tidak sabar, maunya setelah dihasilkan produk kemudian bisa terjual langsung, banyak, itu nggak mungkin. Itu akan berproses. Tapi dengan kesabaran. Sesuatu itu akan menghasilkan. Seperti kata pepatah Arab, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Ya. Sofira. Siapa yang bersabar pasti dia akan mendapat. Iya. Kemudian apa sih tantangan terbesar itu pelaku ekraf lokal saat ini, Bu? Apakah dari modal, SDM, atau pemasaran gitu? 3 hal itu yang sudah Ibu rekap kemarin. Ibu tuangkan lah kalau sekarang ini anak muda itu kan lebih suka dengan HP yang ada di genggaman ini. Jadi Ibu manfaatkanlah aplikasi yang ada di Google, Ibu kirimkan apa linknya kepada pelaku ekraf yang sudah terdata, apa kendala. Ternyata memang kendala yang pertama di pemodalan, yang kedua pemasaran, yang ketiga kapasitas SDM-nya. Nah, itu sudah Ibu buatkan program, sudah Ibu usulkan ke dinas. Mudah-mudahan dinas kita, pemerintah kita memfasilitasi nanti. Kemarin Ibu sudah juga menemui anggota dewan.
anggota dewan yang juga kalau kita sampaikan apa adanya, Iya. kemudian kita bersemangat dan sabar, Dan sabar ya. itu kunci keberhasilan Iya, 3S. kunci keberhasilan. Semangat, sabar, sukses. itu akan sangat direspon oleh anggota dewan tersebut. Kebetulan dari Bapak Adib Alfikri, dari anggota dewan kita sangat antusias dan akhirnya mencoba nanti untuk mendukungnya. Iya. Mudah-mudahan itu terlaksana nanti, di mana seluruh pelaku ekraf akan kita tingkatkan kapasitasnya melalui BIMTEK nantinya. Kemudian pemasaran juga di BIMTEK, bagaimana memasarkan secara digital. Digital, karena itu, ya. yang tadi disebutkan HP ini dalam HP ini dalam genggaman ya. Dunia ini dalam genggaman. Iya. Itu, ya. Kemudian dari pemodalan kita nanti akan coba berbagi dengan pihak bankah atau dengan investor. Investor ya. Tapi itu mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan semangat itu bisa diwadahi oleh investor. Kemarin Ibu ke Malaysia, Ibu bawa beberapa produk. Bu sampaikan kepada salah satu pengurus IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan disambut baik nanti, sehingga ada kerjasamanya dengan keluarga kita yang ada di Malaysia. Iya. Kemudian tentu ada peran dari pemerintah, terutamanya dari Disparpora itu sendiri. Bagaimana cara mendorong pelaku ekraf ini supaya lebih high class mungkin, Ibu? Gimana itu? Bukan kebetulan. Ya, ini sudah menjadi program nasional. Iya. Yang pertama dari Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anak muda. Kemudian diwadahi melalui Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah berdiri sendiri. Dulu ekonomi kreatif ini bergabung dengan pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif namanya dulu. Karena tidak bisa dipisahkan antara pariwisata dengan ekraf. Pariwisata meningkat karena ekraf. Ekraf naik kelas. Juga disebabkan adanya wisata. Gitu. Kemudian pisah Kementerian Ekonomi Kreatif itu sendiri, tetapi tetap bersinergi dengan pariwisata. Itu melahirkan di setiap provinsi, setiap kabupaten kota diharapkan ada wadah tempat para pelaku ekraf ini saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling berbagi ide. Akhirnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati melalui progulnya dituangkan dalam progul itu membuat mewadahi para pelaku ekraf ini dalam satu Tanah Datar Kreatif Hub. Oh gitu. Seluruh pelaku yang sudah terdata di bidang ekraf di Disparpora itu kita wadahi dalam satu wadah namanya Tanah Datar Kreatif Hub. Tanah Datar Kreatif Hub ini tadi di awal sudah Bu sampaikan, kita mewadahi 7 pelaku ekraf di 7 subsektor unggulan tadi. Itu sudah launching di tanggal 23 November 2025 kemarin. Oh, udah. Diresmikan langsung oleh Kementerian Ekraf Republik Indonesia di Lapangan Cindomato sebagai Tanah Datar Kreatif Center. Nama wadahnya Tanah Datar Kreatif Hub. Pelaku ekraf berbagi ide, mengembangkan idenya, kita tingkatkan kapasitasnya, kemudian berbagi keluh kesahnya, kemudian kita tampung. Nah, itu di Tanah Datar Kreatif Hub. Centernya adalah di Lapangan Cindomato, di mana dari awal ekraf ini berdiri di Tanah Datar, kita sudah salah satu kegiatan yang sudah difasilitasi adalah di Lapangan Cindomato juga, itu memfasilitasi seni pertunjukan setiap malam minggu. Malam minggu ya. Para anak muda yang biasa Sobat Skansa kunjungi di Lapangan Cindomato, siapapun sanggar ataupun dari seni pertunjukan, di Kriya pun juga kita fasilitasi untuk menampilkan produknya ataupun menampilkan seni yang ada
di lapangan Cinematto sebagai Tanah Datar Creative Center. Kemudian di tanggal Berarti- 23 November kemarin juga Iya. akan menjadi agenda tahunan dari Tanah Datar. Iya. Kita namakan Tanah Datar Ekraf Fest. Ekraf Fest ya. 7 subsektor tadi di tanggal 23 November kemarin sudah kita wadahi untuk Iya. menampilkan seluruh produknya. Dan itu mendapat atensi yang luar biasa dari masyarakat. Penjualannya pun juga minimal dikenal. Dikenal ya. Dikenal. Berarti diperuntukkan untuk semua yang mempunyai kreativitas, ya, terutama di seni tentunya ya Bu ya? Atau gimana? Ya. Kabupaten Tanah Datar juga sudah ditunjuk oleh nasional Iya. menjadi kabupaten kreatif Wih, di bidang seni pertunjukan seni di pertunjukan. tahun 2018. Iya. Karena di Tanah Datar ini begitu banyak seni pertunjukannya berakar dari budaya. Seperti yang Bu sampaikan tadi, di setiap nagari minimal ada satu sanggar. Satu sanggar ya. Sekarang sudah berkembang, ada Iya. 5, ada 6, itu sudah terdata. Ada yang terdata saja itu Iya. yang sudah kita aktifkan di lapangan Iya. Cinematto itu sudah sebanyak 32 sanggar. Wih. Sementara sanggar itu ada 230-an sanggar Iya. yang ada di setiap nagari, di seluruh nagari. Nanti kita akan beralih ke nagari kreatif. Nagari kreatif. Ya, sejauh ini apa sih dampak yang sudah terlihat semenjak hadirnya Creative Hub ini? Dari tanggal 23 November kemarin, tepatnya di tanggal 23 November dengan hadirnya Tanah Datar Creative Hub, kemudian ada Tanah Datar Ekraf Fest. Ekraf Fest. Pelaku ekraf kita sebanyak 84 pelaku Iya. dari 7 subsektor sudah menampilkan produknya. Kemudian sudah dilihat oleh masyarakat Tanah Datar, Iya. diapresiasi dengan pembelian Pembelian, tentunya. iya. Itu sungguh hal yang luar biasa bagi pelaku ekraf itu Pelaku sendiri. ekraf sendiri. Pertama mereka diberi wadah. Sangat senang sekali mereka karena selama ini belum ada wadah untuk itu. Iya. Baru mereka kalau ada pameran di luar kabupaten kita, Iya. siapa yang mendapat informasi itu yang pergi. Iya. Sementara di kitanya, di Tanah Datarnya belum ada. Nah, dengan adanya Tanah Datar Creative Hub, dengan melaksanakan Tanah Datar Ekraf Fest, itu sungguh sangat membantu mereka. Sangat untuk membantu ya. menampilkan Iya. produk mereka untuk dikenal oleh masyarakat. Kemudian juga ada pada saat pameran tersebut mereka juga melakukan workshop mini, memberikan sedikit pengetahuan kepada anak-anak muda. Sehingga kalau ada anak-anak muda yang passionnya di sana, Iya. mereka tentu berpikir ada tempat untuk menuangkan ide-ide mereka. ide-idenya. Salah satu contohnya di Firum. Mungkin SMK 1 juga sudah ada yang magang di sana. Iya. Firum itu anak muda yang kreatif. Iya. Nama pelakunya Fiza. Fiza panggilannya. Iya. Sudah menampung beberapa karyawan dari di sekitar rumahnya. Terutama anak mudanya. Anak mudanya bisa berkreativitas. Kemudian mendapat sedikit salary, gaji untuk kehidupannya sehari-hari. Itu diharapkan mereka semakin berkembang, mereka lagi yang menjadi ownernya di bidang tertentu nantinya sesuai dengan potensinya. Itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Kemudian pada saat ada keramaian, kalau istilahnya di Minang, atau peribahasa kita di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada keramaian ekraf pasti ada. Di mana ada pelaku ekraf, di situ ada masyarakat. Iya. Itu terbukti di saat lapangan Cinematto kita fasilitasi dengan seni pertunjukan. Di sekitar lapangan Cinematto ada juga UMKM ya. Yang kita beri ruang oleh Pemda. Yang rencananya akan dipindahkan ke atas, supaya lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman kota kita. Kalau tidak ada keramaian atau pertunjukan seni di lapangan Cinematto, perekonomian mereka juga berkurang. Penjualan mereka berkurang. Tapi kalau ada pertunjukan itu orang akan ramai, perekonomian mereka juga akan meningkat. Itu akan bersinergi. Iya. Sehingga kemarin disampaikan kepada
pemerintah, kita tetap lanjut dengan itu, tetapi tidak hanya pertunjukan seni pertunjukan saja, nanti juga ada kriya, fashion, fotografi, film, animasi video kita tampilkan semua ya. Oke Ibu, sepertinya nasi goreng kita sudah mau minta dicicip. Oke, kita cicip dulu Ibu, silahkan Ibu dicicip dulu menu dari Cafe Skansa kita. Coba ya. Ya, kita review sambil ini kita review ya Ibu ya. Kebetulan Ibu penyuka nasi goreng. Wih, Masya Allah, pas banget. Sering-sering Ibu mampir ke Cafe Skansa kita. Gimana Ibu? Mantap. Dan sesuai dengan apa? Selera Ibu. Selera Ibu pas. Pedas. Oh iya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Oke. Sembari nggak apa-apa Ibu icip-icip atau minum. Sembari itu kita ada lagi nih obrolan, yaitu tadi kan sudah ada bahas Kreatif Hub. Kemudian Sobat Skansa nih pengen tahu juga ada Nagari Kreatif Hub. Apa sih perbedaan antar keduanya itu Ibu? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Bedanya cuman kalau Tanah Datar Kreatif Hub itu sekabupaten. Sekabupaten. Kalau Nagari Kreatif Hub di nagari masing-masing. Jadi setiap nagari punya potensi, punya pelaku ekraf, punya sumber daya yang lain yang bisa mereka sendiri yang mengelola. Iya. Kemudian nanti bergabunglah nanti di Tanah Datar Kreatif Hub pada saat Tanah Datar Ekraf Fest. Iya. Nanti seluruh nagari akan kita tampilkan. Seluruh pelaku yang ada di nagari kita akan tampilkan pada saat Ekraf Fest. Di Nagari Kreatif Hub pun mereka diwadahi per nagarinya sesuai dengan potensi yang ada. Dan diharapkan nanti ujung-ujungnya Nagari Kreatif Hub menjadi tempat kunjungan wisata. Nah, bagi apakah itu wisata lokal ataupun dari luar kabupaten. Diharapkan juga dari luar provinsi secara nasional, apalagi dari mancanegara. Berarti kalau dari mancanegara sudah ada nih kayak mengunjungi Kreatif Hub ini, terutama yang Ecoprint, yang Ekraf tadi gitu. Gimana tuh Bu? Sudah ada dari mancanegara? Sudah ada. Gimana sih tanggapan mereka gitu? Terkhusus kemarin ini Ibu ke Nagari Pariangan, batik kopi, karena batik dia khasnya kopi itu berbeda dari tempat-tempat yang lain. Terus kainnya nanti bau kopi juga berbau kopi. Tapi ketika sudah dicuci atau gimana itu masih tertempel bau atau kopi. 3 kali pencucian lah. Masih terasa aroma kopinya. Tapi yang jelas pewarna kopinya itu sebagai pewarna dasar dari batik kopi Pariangan. Itu sudah dikunjungi kebetulan. Nagari Pariangan juga adalah merupakan destinasi wisata dan merupakan desa terindah di dunia. Itu sudah banyak. Itu mancanegara sudah banyak berkunjung ya Bu. Nah, salah satu pelaku ekraf kita yang sudah dikunjungi adalah batik kopi Pariangan. Begitu juga dengan batik tulis yang ada di sana juga dari Afliza. Ecoprint juga begitu. Kemarin Ibu di SMA 1 Padangganting dulu. Ibu juga ada kerjasama dengan guru-guru yang ada di Malaysia. Nah, Ibu tampilkanlah ini. Jadi mereka antusias sekali dengan produk. Kebetulan baru bahan waktu di SMA 1 belum diubah fashionnya menjadi taskah, dompet atau baju. Mana sengaja pula Ibu sangat suka mendukung membantu pelaku ekraf kita. Ibu pesankan baju berbahan Ecoprint untuk dijahitkan. Ibu pakai langsung ke Kuala Lumpur. Bentuk apresiasi juga ya Bu kita terhadap mereka. Kemudian tas berbahan dasar Ecoprint juga dibawa. Ternyata memang mendapat dari atensi dari keluarga yang ada di Malaysia, dan nanti mungkin mudah-mudahan. Oke Bu.
Apa sih pesan Ibu nih ke Sobat Skansa itu untuk anak muda tanah datar yang ingin terjun ke ekonomi kreatif, Bu? Halo Sobat Skansa, melalui kreativitas kita akan lebih berkembang. Silahkan kembangkan kreativitasnya menuju kesuksesan diri kita masing-masing. Tuangkanlah kreativitas yang ada di tempat wadah yang ada di nagari masing-masing. Kita namakan dengan Nagari Kreatif Hub. Kalau secara kabupaten kita namakan dengan Tanah Datar Kreatif Hub. Dan jangan lupa tetap semangat, sabar, dan sukses akan menyertai kita. Iya. Kunci kesuksesan ada 3 lagi Iya. yang Ibu selalu camkan ke diri Ibu. Iya. Ada 3 S. Iya. Sukses. S yang pertama sukses perencanaan, Iya. di mana ide-ide kreatif yang Ide-ide. sudah ada di kepala kita tuangkan dalam bentuk perencanaan. Saya ke depannya mau apa, mau di mana saya akan tuangkan, itu di perencanaan. Nanti kalau sudah ketemu dengan wadah yang bisa menuangkan ide-ide kita itu, masuk ke S yang kedua. S yang kedua. Sukses pelaksanaan. Iya. Bersabar, disitulah tempat bersabarnya, tetap semangatnya, nanti hasilnya sukses. Yang ketiga adalah sukses hasil. Hasil. Itu kunci keberhasilan menurut Ibu. Mari anak-anak muda, sobat-sobat Skansa, tuangkanlah ide-ide kreatifnya pada wadah, apakah itu Nagari Kreatif Hub ataupun Tanah Datar Kreatif Hub. Oke. Kemudian apa sih harapan Ibu terhadap perkembangan Ekraf 5 tahun ke depan, Ibu? Itu sudah dituangkan dalam roadmap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Iya. Datar, karena Ekraf ini baru launchingnya di 2025. Iya. Itu sesuai dengan roadmap pemerintah Tanah Datar 2025 ke 2029. Itu sudah ada harapan pemerintah yang dituangkan di bidang Ekraf, Iya. perkembangan-perkembangan dari pelaku Ekraf, di mana di tahun 2025 ada 2 nagari sebagai Nagari Kreatif Hub. Iya. Di 2026-nya ini 12 nagari yang akan kita targetkan. 12 nagari. Kemudian pelaku Ekrafnya di 2025 18 pelaku Ekraf, Iya. di 2026 36 pelaku Ekraf. Iya. Ini mulai dari Januari ini, Iya. 2026 Ibu sudah menyisir nagari-nagari. Oh, iya. Kemarin Sudah ada 2 mengunjungi. nagari Cibadak, Pariangan. Iya. Kemarin itu Nagari Sengayang, Nagari Minangkabau. Hari ini Nagari Pasilawe dengan Nagari di Sementara. Gimana sih perkembangan yang sudah Ibu lihat sembari sudah menyisir nagari-nagari tersebut? Apa perkembangan yang terlihat di sana gitu, Bu? Dari Tanah Datar Kreatif Hub ini kita launchingkan di Iya. tanggal 23 November. Iya. Sudah mengundang seluruh, pertama tentunya pelaku Ekraf, Iya. kemudian ke Wali Nagari, berikut perangkatnya, camat, Forkopimca, Forkopimda. Pada saat launching mereka baru tahu Iya. bahwa Iya. ada Tanah Datar Kreatif Hub, Iya. bahwa akan ada Nagari Kreatif Hub Kreatif di Hub. bulan November. Iya. Setelah itu kita ada bencana. Bencana ya. Itu kita hadapi bersama-sama. Iya. Ternyata ada beberapa pelaku kita yang terkena dampak. Iya. Itu sudah kita sampaikan ke pusat. Iya. Itu sudah mungkin akan mendapat bantuan. Kemudian di 2026 ini bersama-sama, karena kita targetnya adalah Nagari Kreatif Hub, Iya. kemudian pelaku Ekraf yang ada di Nagari, kita kumpulkan kembali. Kalau kemarin itu baru mengenal ya. mengenal tentang Tanah Datar Kreatif Hub dan Nagari Kreatif Hub. Iya. Kemarin di tanggal 26 Januari, Ibu kumpulkan seluruh wali nagari untuk membahas betul tentang Nagari Kreatif Hub. Makanya Ibu tidak meninggalkan dunia pendidikan. Iya. Tetap Ibu menjelaskan tentang Kreatif Hub ini kepada iya. Pak Wali Nagari, Iya. beserta Kaur perencanaan. Untuk merencanakan segala sesuatunya tentang Nagari Kreatif. Mereka semakin mengenal, semakin paham bagaimana alur pelaksanaan Nagari Kreatif Hub. Tentunya dimulai dari persamaan persepsi dulu dari perangkat nagari, kemudian pendukungnya, apakah itu
BPRN, Ya, KAN, kan? Bundokan Doang, Bundokan dua. PKK, PKK. kemudian tentunya pelaku UMKM itu sendiri ataupun pelaku ekraf yang ada di nagarinya. Kemudian baru dari situ mereka sudah kasih sosialisasi, sudah dijelaskan Iya. sedetail-detailnya bersama dinas terkait yang lainnya. Ada PMD PPKB, Ya, ada Nakerin yang Nakerin. penampung tenaga kerja nantinya, ya. KUKMP tentang UMKM-nya, UMKM. Kominfo yang akan mendukung masalah informatikanya, internetnya, iya. karena anak muda sekarang tidak bisa terlepas dari internet. ya. Bagaimana digital marketingnya nanti Iya. tentu difasilitasi dengan internet wifi di nagari tersebut. Itu sudah kita semakin banyak paham mereka wali nagari beserta perangkatnya. Iya. Kemudian baru Ibu mengunjungi Mengunjungi, nagari. iya. Sudah apa yang sudah dikerjakannya Iya. setelah dari tanggal 26 Januari kemarin. Iya. Ternyata mereka sudah beranjak dengan mengumpulkan Iya. perangkat Perangkat nagarinya, nagari. kemudian sudah merencanakan siapa-siapa saja yang terlibat. Iya. Nanti di SK-kan. Iya. Sekarang Ibu beserta tim sedang menggarap, sedang membuat peraturan bupati Iya. bersama-sama dengan badan hukum Wih. di pemerintahan daerah kita. Nanti setelah keluar Perbuk baru bisa kita keluarkan SK Keluarkan per SK. nagari. Iya. Kemudian baru bisa dilaksanakan. Wih, sudah Target oke Ibu, perencanaannya ya. berarti ya, Bu. Target Ibu di pertengahan tahun ini Mm-mm. di Juni nantinya baik Tanah Datar Kreatif Hub Ya. maupun Nagari Kreatif Hub sudah bisa Nagari Kreatif Hub meluncing. Ya. Tanah Datar Kreatif Hub sudah bisa melaksanakan Ekraf Fest yang Ekraf kedua. yang kedua. Wih, keren. Oke. Dan berkelanjutan. Ya, dan Sampai berkelanjutan. selanjutnya. Sehingga Oke. pelaku Ekraf kita memang ada wadah. Kemudian mereka tetap semangat. Tetap Karena semangat. wadah ini tetap Iya. difasilitasi. Tetap oleh difasilitasi. Pemda Kabupaten Tanah Datar. Wih, keren. Oke, Sobat Skansa, kreativitas itu nggak akan jadi apa-apa kalau cuma hanya berhenti di kepala. Kreatif Hub ada untuk jadi jembatan dan Ekraf Fest adalah panggung untuk kita semua membuktikan bahwa kita punya daya saing lokal yang mana ada ide-ide dari lokal dan nggak cuma bahwa ide tersebut mempunyai juga daya saing yang global. Oke, jangan cuma jadi penonton saja. Yuk datang, kolaborasi dan jadi bagian dari ekosistem ini tentunya. Oke Sobat Skansa, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Mulai dari cerita perjalanan karir hingga harapan untuk Ekraf 5 tahun ke depannya. Itu banyak sekali hal inspiratif yang bisa kita ambil dari perbincangan itu bersama Ibu Dr. Alfi Hidayati MPD. Nah, oke. Semoga silaturahmi dan obrolan asik ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti ruang visual yaitu podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya yang dengan obrolan yang tak kalah seru dan juga inspiratif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.